kabarnya baik-baik saja ya. Mas Teman-teman selamat Charles, malam. mute ya tadi. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Charles Jonathan, Binusian 2026 dari jurusan Hotel Management. Saya hari ini akan berlaku sebagai moderator di seminar webinar Fundamental of Digital Marketing sesi ketiga pada malam hari ini. Yang akan jadi pembicara kita pada malam ini adalah Miss Tiorda Lilianita. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Charles. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin mengajukan pertanyaan, maka pertanyaan akan diajukan melalui chat dan akan dibaca di saat sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Miss Tior. Miss Tior, silakan. Baik, terima kasih. Sebentar, izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk seluruh peserta sharing session malam ini. Terima kasih untuk New Normal Learning juga untuk kesempatan ini ya. Dan terima kasih juga untuk moderator kami malam ini ya. Kita panggilnya Kakak Charles Jonathan nih. Terima kasih sekali. Perkenalkan, nama saya Tiorida Lilianita dan malam ini saya akan mencoba membagikan sedikit hal mengenai fundamentals of digital marketing. Nah, kita bisa langsung saja ya untuk memulai sharing session malam ini. Baik, teman-teman di New Normal Learning pasti sudah paham kayaknya ya sedikit atau banyak mengenai digital. Nah, kenapa? Karena saya percaya teman-teman tuh pasti sudah banyak melakukan kegiatan digital. Ya, pada dasarnya waktu kita cari bahan kuliah ada di Google, kemudian kita menelpon via WhatsApp, atau kita berkomunikasi lewat gadget-gadget kita, kemudian atau kita dengar musik ya, dengar musik lewat Spotify atau YouTube, atau malah daftar game online. Ya kan, anak-anak kuliahan mas senangnya begitu ya. Kemudian bahkan waktu kita berpikir untuk punya gadget saja itu sudah merupakan satu contoh kesadaran digital. Benar nggak? Benar nggak ya? Benar kayaknya ya. Nah, di mana-mana tuh kata digital, 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 itu seolah-olah mengikuti kayak napas hidup aja gitu ya. Itu berlebihan kayaknya ya. Tapi ya sepertinya seperti itu kan. Kemudian, nah, mumpung sudah nempel ke kehidupan harian kita, bisa nggak aktivitas digital kita ini kita manfaatkan untuk mempromosikan produk-produk kita? Bisa nggak digital ini kita buat untuk jadi alat marketing produk kita? Well, tentu saja bisa ya, tentu saja bisa. Dasarnya, kenapa saya bilang bisa? Karena dasarnya kita paham. Kita paham cara menggunakan gadget, tinggal poles-poles dikit lah. Kita bisa promosi marketing lewat digital untuk produk-produk kita. Nah, kalau kita mau memahami apa itu digital marketing, kita akan kembali sedikit ya. Ini secara buku nih, secara textbook, secara teori. Digital marketing itu sebenarnya proses interaksi dengan potensial customer lewat seluruh digital channel yang kita mampu create dengan tujuan membuat customer-customer tersebut bereaksi. Reaksinya bagaimana? Misalnya, customer memberikan ketertarikan akan produk kita lewat komen. Ya kan kita suka lihat ada postingan produk baru, kemudian kita lihat komentar-komentar. Kemudian atau customer menanyakan produk kita lewat DM atau lewat chatting, atau customer bahkan membeli produk kita, atau bahkan membeli ulang, membeli lagi dan lagi. Nah, ini sebenarnya yang kita mau, bukannya customer datang melihat produk kita kemudian beli lagi, beli dan beli lagi, ya. Jadi kalau cara zaman dulu mau promosi produk kita harus cari tahu satu-satu
siapa sih saingan saya? Ya, kita cari tahu lewat telepon atau ngobrol dengan banyak orang. Sekarang bisa dilakukan semuanya secara online. Jika dulu kita harus cetak flyer atau brosur lalu going around, bagi-bagi flyer atau bagi-bagi brosur untuk promosi, sekarang kita bisa lakukan semuanya secara online. Jika dulu itu analisa produk kita laku atau tidak ya, kita lakukan dengan memonitor angka-angka hasil printan yang panjang dan kadang bacanya memusingkan karena ada tabel-tabel dan grafik-grafik. Sekarang bahkan alat otomatisasi di Google tuh bisa melakukannya dalam hitungan menit atau detik. Jadi digital marketing, cara kita promosi produk kita lewat digital itu sangat menakjubkan. Ya, karena itulah sebagai generasi yang kreatif, yang selalu mau belajar, terutama belajar cari cuan, ya, kayaknya sih sekarang musimnya belajar cari cuan. Bagaimana kalau kita sedikit lebih menaruh minat untuk melakukan digital marketing secara online, ya, bisa lah ya, kita bisa melakukan itu dan pasti teman-teman di New Normal Learning ini setuju dengan ajakan saya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti judul session kita malam ini, Fundamentals of Digital Marketing, ada kata fundamental atau artinya prinsip. Prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami mengenai aktivitas digital marketing. Saya paham bahwa beberapa teman-teman di sini mungkin sudah pernah mengikuti sesi-sesi serupa untuk memahami digital marketing. Tapi kadang karena bahasa-bahasa tidak awam yang memusingkan, plus kita segan atau malu-malu untuk bertanya mengapa, apa itu, atau bagaimana maksudnya. Jadilah kadang-kadang kita tetap zonk gitu ya, atau hanya memahami sedikit saja. Saya harap di sini kita tidak begitu ya. Mohon tanyakan saja hal-hal yang kurang dipahami. Just shoot it ya. Ingat kata pepatah ya, malu bertanya sesat digital. Deal ya. Kemudian digital marketing itu sesuatu yang sangat kompleks, tapi saya mencoba menjelaskannya secara sederhana ya. Saya memilah-milah dan kemudian menyimpulkan ada 3 komponen yang harus kita pahami saat memaksimalkan penggunaan digital marketing. Pertama, digital marketing itu harus menjadi lead generation. Kemudian yang kedua, digital marketing itu harus menjadi lead capturing. Dan yang ketiga, digital marketing itu harus menjadi lead nurturing. Ya, ini 3 komponen utama yang harus kita pahami saat kita mau merambah ke dunia digital marketing. Oke, fase 1 untuk lead generation, artinya kita buat prospek kita sendiri. We create the prospect, we lead the prospect. Ya, langkah pertama untuk pemasaran digital adalah kita merancang dan menjalankan strategi pembuatan prospek yang menarik orang yang tepat lebih dekat dengan merek dan produk teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita sudah punya produk, kita tentukan pada siapa ini yang akan kita tujukan produk ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita sudah punya produk, kita pilih pesan tertentu, kita pilih target tertentu, dan taktik atau strategi yang optimal untuk berbicara dengan audiens Anda, segmen Anda. Siapa yang mau kalian tujukan supaya bisa membeli produk kita dan cocok untuk mereka. Nah, caranya ini ya, cara untuk lead generation biasanya kita akan mulai dari SEO ya hingga iklan sosial. Tapi sebenarnya sih masih banyak cara untuk melakukan ini. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah SEO. Ya, SEO atau Search Engine Optimization. Apa sih ini ya? SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari ya, mesin pencari yang kita bisa optimalkan untuk menemukan satu produk yang kita sedang ingin teliti ya. Jadi
Ini adalah serangkaian praktek yang dirancang untuk meningkatkan tampilan dan posisi halaman web dalam pencarian organik. Karena pencarian organik adalah cara yang paling menonjol bagi orang untuk menemukan dan mengakses konten online. Nah, pencarian organik itu apa sih? Ya, pencarian organik itu adalah list dalam daftar penelusuran di search engine atau mesin pencari. Mesin pencari itu contohnya Google Search ya. Kita biasanya pakai itu ya. Most of the people pakai itu. Jadi di dalam pencarian organik itu ada list dalam daftar penelusuran di search engine yang relevan dengan kebutuhan pencari. Kemudian yang kedua itu untuk SEO ya, untuk lead generation pertama kita biasanya pakai SEO. Kemudian ada yang namanya search engine marketing atau SEM. Apa itu? Sama, SEM ini adalah mesin pencari juga, tapi biasanya SEM menampilkan konten yang tertinggi dalam mesin pencari organik. Ya, tertinggi karena konten tersebut sering diklik audiens atau sering dilihat orang sehingga selalu berada pada halaman pertama. Bagaimana caranya supaya produk kita yang kita buat, kita sudah iklankan, bisa dalam posisi halaman pertama di search engine mesin? Bagaimana kita bisa dapat klik banyak ya supaya konten-konten kita ada di urutan pertama dalam mesin pencari ya. Biasanya itu ada yang disebut pay per click atau PPC. Kita bisa menggunakan itu atau dengan bantuan ads. Kemudian ada satu lagi untuk lead generation. Ini namanya paid social. Paid social yang seperti tadi saya katakan ya, berhubungan dengan SEM. Paid social ini apa? Paid social ini penggunaan iklan berbayar untuk menjangkau audiens target di media sosial. Nah, platform-platform seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram ini biasanya menawarkan opsi iklan yang kuat. Memungkinkan teman-teman ini menjangkau audiens yang sangat spesifik dengan konten dan penawaran brand atau produk Anda ya. Misalnya kita contohnya pas kita mau cek jika kita maksudnya gini, kadang kita suka sering ada orang yang menawarkan mau tambah follower di Instagram atau mau dapat banyak likes. Ini adalah contoh paid sosial yang bisa kita andalkan untuk menaikkan produk kita di pada mesin pencari. Jadi pada fase pertama kita berusaha membuat prospek tampilan diri kita atau produk kita yang tertinggi atau utama. Caranya dengan SEO produk kita ada dalam list penelusuran, dan dengan SEM produk kita bisa berada pada urutan pertama mesin pencari. Caranya dengan berbayar lewat paid sosial atau memperbanyak klik di platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau website. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat di mesin pencari, kita akan lihat misalnya kita ketik Boston Pizza Delivery, ya. Di sini akan muncul berbagai macam list, ya. Ini yang dinamakan list. Kemudian SEM ini akan search engine mesin akan menampilkan Pizza Delivery Boston yang akan tampil di halaman utama. Nah, lihat titik kotak add di sini. Kotak add yang di bawah pizza ini menandakan bahwa produk ini membayar untuk advertising ya, untuk iklan, untuk advertising. Ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, cukup bisa dipahami ya. Bagaimana kalau kita cek? Baik, teman-teman kalau boleh, ayo kita buka Google, ya kita latihan nih, kita latihan. Anda bisa kita buka Google Search ya, kemudian kita ketik www.google.com, ya di situ nanti kita type
kita cari dulu nih, sekarang kita mau mempromosikan diri kita sendiri atau kita mau melihat nama saya cukup terkenal nggak sih ya. Coba type your name atau your brand ya. Kemudian kita lihat berapa orang yang klik on your name atau brand ya, dilihat berapa kali itu mesin mencari. Kemudian apakah nama kalian atau brand kalian itu ada kode ads ya. Kemudian kita bisa menganalisis ya, contoh ya. Contoh ya, kita ke mana ya. Terlihat tidak ya? Charles, terlihat tidak? Kalau saya buka Firefox, Google Search. Terlihat, Miss. Oke, coba kita lihat. Contohnya siapa ya? Saya aja deh ya. Tiurida Lilianita. Baik, ya. Di sini kita lihat bahwa Tiurida ini ternyata punya 1.830 hasil. Berarti ada 1.830 klik yang sudah pernah mencari Tiurida Lilianita, ya nggak sih? Kemudian saya menunjukkan di halaman pertama yang paling banyak mengklik adalah Tiurida Lilianita pada Google Scholar. Ya, kelihatan di sini. Apakah Tiurida Lilianita ini membuat advertisement untuk membuat namanya ada di atas? Ternyata tidak. Ya, gimana teman-teman sudah mendapatkan hasil untuk teman-teman sendiri? Ya, ini efektif sekali ya. Jadi kalau misalnya nanti kita cari untuk produk gitu, apa misalnya kopi, ya kita lihat. Untuk kopi ya, yang paling sering yang ada di halaman pertama itu adalah Kohikato Coffee. Atau untuk webnya, ternyata kopi menurut penelusuran di Wikipedia. Ya, di sini terlihat sekali. Apakah dia menggunakan kopi ini atau orang-orang ini menggunakan ad? Ternyata tidak. Tidak ada yang menggunakan ad. Ya, berarti kopi terkenal sekali dan sangat mudah dicari di search engine mesin seperti Google Search ini. Oke, apa yang teman-teman temukan? Apakah teman-teman menggunakan ad untuk mengiklankan produk Anda? Ada yang menggunakan? Tidak, semuanya aman? Oke, baiklah. Kita kembali lagi ya, kita lanjut. Jadi sampai mana? Cek ya. Sampai sini ya kita ya. Jadi sampai tes 1 dan kita checking ya. Kemudian kita akan lanjut ke phase kedua. Oke. Setelah teman-teman semua menarik pengunjung yang tepat ke konten Anda, kemudian kita akan masuk ke phase kedua, yaitu namanya lead capture.
atau memastikan bahwa semua visitor akan menangkap capturing your product, ya. Capturing your product artinya visitor-visitor itu akan selalu berkunjung dan memastikan memilih bahwa produk Anda itu cukup layak untuk dilihat gitu ya. Teman-teman tuh setelah kita lead generation, kita sudah tahu prospek kita harus memastikan bahwa kehadiran digital ini dapat dioptimalkan untuk mendorong konversi ya. Lagi pula kalau misalnya lalu lintas yang Anda hasilkan pada setiap pembuatan prospek itu sudah bagus, artinya ternyata banyak yang mengklik produk Anda ya, itu tidak akan berarti apa-apa jika visitor tersebut tidak mengkonversi. Artinya konversi di sini maksudnya teman-teman berusaha agar audiens selalu mengcapture produk Anda ya, dan mau meninggalkan jejak untuk informasi lanjut tentang produk Anda. Nah, untuk lead capture ini memang kadang-kadang kita harus membuat yang namanya website ya. Untuk apa kita membuat website? Situs atau website adalah kunci teman-teman untuk mendorong konversi ini. Artinya, pada situs atau web, teman-teman bisa membuat pesan sempurna ya, full message, desain sempurna ya, full design, very elegant design, tergantung dengan tipe produk dan gaya Anda. Kemudian kode-kode yang bagus tentang produk atau diri Anda untuk menjadikan situs web kalian ini sebagai search engine juga. Jadi website ini bisa dijadikan search engine juga. Nah, setelah visitor-visitor itu mendarat di situs web Anda, mereka harus tahu persis siapa Anda, ya, dan apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Dengan cara ini, situs web Anda bertindak sebagai saluran pemasaran, ya, sehingga mengantarkan pengunjung langsung ke konversi atau tetap bertahan pada web Anda. Kemudian setelah website untuk mengcapture pengunjung-pengunjung tersebut, maka kita akan memahami masalah landing page. Jadi website itu dipakai untuk melead capture, untuk memastikan orang tahu siapa Anda dan apa produk yang Anda jual dan apa keistimewaan Anda. Kemudian kita mengarahkan mereka ke landing page, ya. Dalam pemasaran digital, landing page adalah halaman web mandiri dibuat khusus untuk kampanye pemasaran atau iklan. Disinilah pengunjung akan landing, mendarat ya, kita sebutnya landing page. Setelah mereka mengklik tautan di email atau iklan dari Google, dari Bing, dari YouTube, dari Facebook, Instagram, Twitter, atau tempat serupa di web. Nah, tidak seperti halaman web yang biasanya memiliki banyak tujuan dan mendorong eksplorasi, landing page ini dirancang untuk satu fokus, ya, satu fokus atau suatu tujuan yang dikenal sebagai ajakan bertindak atau yang kita sebut call to action atau disingkat CTA. Nah, kemudian saat kita membimbing orang untuk capture, harus disediakan form, ya. Formulir ini bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari situs web atau landing page manapun, karena mereka persis seperti apa kedengarannya. Formulir digital. Jadi tempat visitor dapat mengisi informasi pribadi mereka, seperti nama, nomor telepon, atau alamat email, sehingga pengguna memberikan data ini dengan imbalan penawaran atau info lebih lanjut tentang produk Anda. Dan beginilah ya cara pengunjung berkonversi menjadi prospek. Jadi untuk lebih jelas bagaimana membedakan website dan landing page, ya kita akan melihat video berikut ini. Oke, sebentar kita akan lihat videonya. Mohon maaf ya, di tempat saya hujan sekali.
kalau agak-agak lama. Oke, kita lihat bedanya. What's the difference between a landing page and your website anyway? In a word, focus. While websites are general and designed for exploring, landing pages prompt visitors with just one clear goal or call to action. Think of a landing page as a one-way street. Visitors from email, social, or PPC ads are directed to a specific CTA as they take in the scenery, like your messaging, your testimonials, or features customized to that offer. Websites are more like roundabouts, with multiple links and options that can distract from your offer. Visitors can get really stuck exploring a website, not knowing exactly where to go next. Meaning all those email and pricey ad click-throughs to your offer have a way bigger chance of going to waste. So not only do landing pages give your visitors a more compelling, focused experience, they give you more control over your campaigns and ad dollars. Start converting more of your traffic with landing pages. Check out our library of over 100 templates at unbounce.com/templates. Oke. Ya, ini yang dimaksud dengan landing page berarti website, landing page dan form itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi saya harap bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya. Baik, sekarang kita sampai ke phase ketiga. Jadi sebelumnya kita telah paham fase lead generation dan lead capture, dan teman-teman sudah menargetkan orang-orang yang tepat, dan mereka telah berubah menjadi prospek marketing yang potensial buat teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita untuk nurturing, artinya kita memastikan mereka tidak pergi kemana-mana ya. Kemudian, sorry, apakah ke pause ya? Oh, sorry. Apakah sudah jelas sekarang, Sarah? Charles, apakah sudah jelas tampilannya? Sudah, Miss. Baik. Oke, tadi kita sampai ke fase ketiga ya. Nah, pada fase nurturing atau disebut kalau kasarnya sih pengasuhan gitu ya. Oh ya, sorry kenapa ini saya terlalu gelap lagi ya? Gambarnya gelap, Miss. Gambarnya jelas nggak? Gambarnya gelap, nggak kelihatan tiba-tiba. Iya ya, kenapa gelap ya? Saya juga bingung. Oke, sebentar. Apa ini jelas? Sudah jelas, Miss. Sudah jelas ya, kita sampai mana tadi?
Sampai sini jelas ya? Nggak mau lagi ya? Susah amat sih. Baik, ini ya. Cukup jelas ya? Baik, untuk fase nurturing ini artinya kita menjaga supaya customer tadi itu tidak pergi kemana-mana ya, yang sudah landing di page kita sudah terkonversi menjadi visitor tetap kita atau yang loyal, lebih bagus lagi jika loyal ya. Pada saat fase lead nurturing yang akan kita lakukan adalah memaksimalkan martech stack. Apa itu martech stack ya? Sebenarnya lead nurturing ini seperti kita menikmati customer journey ya. Kita pertama attract, kemudian convert orang yang attract itu menjadi benar-benar penggemar kita, kemudian kita nurture, kita jaga ya, kemudian kita close deal dengan membuat mereka membeli produk kita dan merasa puas, kemudian visitor itu akan merasa delight atau senang ya. Nah, untuk martech stack ya, ini adalah istilah untuk marketing teknologi ya. Semua komponen marketing teknologi yang kita punya kita andalkan untuk membuat cara kita menjaga customer itu lebih baik. Misalnya, kalau misalnya kita punya marketing teknologi dengan menggunakan Instagram, kita menggunakan marketing teknologi dengan Facebook, kita beriklan pada Instagram kita, ini semuanya harus terintegrasi. Jadi kita menggunakan, kita punya acara, misalnya kita punya acara seminar. Kita punya acara seminar, kita buat flyernya, kita promosikan di Instagram kita buat linknya, masukkan ke website kita, kemudian link tersebut diklik, orang ingin tahu, kemudian visitor datang dan mendaftar ke acara kita, berarti itu kita berhasil mengintegrasikan semua marketing teknologi yang kita punya. Kemudian itu berarti bahwa kita menjaga visitor kita, calon pelanggan kita, calon customer kita sampai dia akhirnya ikut ke acara seminar kita. Nah, termasuk juga nurturing campaign ya. Nurture campaign ini adalah kita berusaha ya, contohnya tadi seminar itu kita berusaha agar produk kita selalu diketahui ya. Produk kita selalu diingat-ingat oleh customer kita atau calon customer kita. Misalnya kayak seperti program New Normal Learning ini, ya seminggu sekali kita adakan, seminggu sekali kita selalu hadir, ya kita mengingatkan para pembelajar bahwa New Normal Learning itu ada, ya itu termasuk salah satu campaign. Nah, satu lagi cara kita nurturing adalah dengan personalization. Yang kita secara personal menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan gaya kita ya. Kita kan masing-masing pasti punya gaya tersendiri untuk mempromosikan produk, membuat orang tertarik, membuat customer memilih kita sehingga dia merasa diperhatikan ya. Senang nggak sih kalau kita diperhatikan kalau kita lagi mau beli barang ya, kita diperhatikan karena customer service-nya mungkin menjawab dengan cepat, menjawab dengan baik, menjawab dengan sopan ya. Hal seperti ini termasuk pada lead nurturing. Oke. Aduh, hilang lagi ya. Kenapa ini ya? Tiba-tiba hilang hidup. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini lagi latihan lagi ya. Coba kita open ya brand name ya. Kemudian kita lihat
Kalau misalnya teman-teman di sini sudah punya produk, sudah punya Instagram, sudah punya produk yang akan kita jual atau dipromosi, coba kita lihat di kolom-kolom komentar, ya. Setelah kita membuat flyer, setelah kita membuat iklan, setelah kita mempromosikan produk, apakah ya teman-teman menjawab, ya, menjawab reaksi dari customer atau ada reaksi dari customer, kita kan harus membuat komentar, ya. Ada aksi, ada reaksi, itu udah biasa lah ya di dalam hari-hari kita, ya. Yang harus kita jadikan pertanyaan adalah apakah kita menjawab pertanyaan customer itu dengan cepat, ya, atau apakah kita benar-benar saat customer meminta kita untuk memberikan offer, ya, penawaran produk, apakah kita memberikannya, ya, atau kamu semua mendiamkan saja semua komentar dari tamu, komentar dari visitor, komentar dari calon pelanggan potensial, ya, walaupun mereka cuma bertanya sedikit, ya, mungkin kita tidak menjawab, kita diam saja. Nah, ini yang akan kita jadikan evaluasi, apakah kita menjaga customer kita, ya. Even though itu cuma follower, kadang-kadang mereka bertanya sesuatu yang mungkin mereka benar-benar ingin tahu, atau cuma iseng, tapi tetap kita harus bereaksi positif, ya, seperti itu. Jadi ini, sorry ya, ini kenapa nggak ngerti laptopnya tiba-tiba ngadat. Jadi untuk kesimpulannya semuanya, ya, meskipun ini terakhir-terakhirnya agak terlunta-lunta begini, meskipun pemasaran digital adalah proses yang kompleks, kami berharap, ya, pemahaman fundamental ini akan membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang digital marketing, ya, sehingga semoga dengan pengetahuan ini teman-teman akan dapat mulai berencana meningkatkan nilai jual produk atau brand Anda menuju ke suksesan digital, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, saya kembalikan ke Kakak Charles, ya. Oke, terima kasih kepada Miss Tiur yang malam ini sudah menyampaikan materi yang sudah dipaparkan. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, nanti saya share di grup. Sepertinya sih tidak ada pertanyaan sih, Miss. Oh, sepertinya udah pada jelas, ya. Kita belum praktek, ya. Jadi minggu ini memang baru openingnya. Nanti 2 minggu lagi kita akan go ahead lebih detail lagi untuk soal SEO atau SEM. Tadi saya hanya kasih openingnya saja. Jadi mau tidak mau memang untuk yang lebih teknis tentang SEO atau SEM akan kita lanjutkan 2 minggu lagi. Jadi minggu depan ini akan ada satu pemateri yang akan berbicara soal pelanggan, dan ini menarik juga, ya, karena pelanggan itu bagaimanapun penting, ya, penting buat kita. Kita akan bersama pemateri berikut nanti akan dipelajari bagaimana pelanggan-pelanggan itu bereaksi, bagaimana apa yang penting untuk pelanggan. Kemudian apa yang harus dihindari dalam menghadapi pelanggan, ya, hal-hal seperti itu nanti akan dipaparkan oleh rekan kami yang masih berada dalam acara sharing session di New Normal Learning ini. Oke, sebentar, ya, saya bagikan share-nya, ya. Oh, gini, ada dari Mas Henry Chandra, ya. Oh, sorry, yang sesi 4
beautiful website itu memang akan agak bertukar ya gantiannya karena ada keperluan. Jadi mau tidak mau sebentar saya ambilkan PPT saya. Oke, PPT sudah saya share ya ke teman-teman semua. Silakan jika bermanfaat silakan dibagikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian Kakak Charles ya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi 2 minggu mendatang. Ya, baik, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini. Terima kasih Pak Charles untuk moderatornya dan terima kasih Bu Tiu Filia ya, Bu Susah ya. atas ya. Oke, ini sertifikat dari kita sebagai ucapan terima kasih untuk mengisi kelas kita dan Pak Charles juga ya, terima kasih. Ya, baik. Pak Charles dapat juga ya. 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 Baik, kita terima tutup kasih. kelas kita malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Charles, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Terima hadir. kasih, Bu.